Gokil men, berat. Biasanya untuk ngebersihin ini berapa lama sekali, Pak? Penyoknya dia penyok. Aduh, ulang lagi. Pelajaran hidup yang aku dapetin selama tinggal sama bapak sama ibu ya bersyukur dengan apa yang ada sih, dengan apa yang bisa kita capai itu kita harus syukurin, kita harus terima, hidup dengan sederhana, janganlah terus ngelihat ke atas tapi cobalah lihat yang ada di sekitar. Mungkin ada mereka yang lebih di bawah kita dan mereka bisa hidup dengan sesederhana itu. Mungkin kita cukup bersyukur dengan apa yang kita punya gitu. Nama saya Veronica. Saya biasa dipanggil Vero. Umurnya 23 tahun. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Untuk saat ini saya bekerja sebagai video editor. Kebetulan dari saya kuliah, lulus SMA, saya sangat menyenangi dunia editing. Karena dari SMA, tugas bikin film itu adalah bidang yang paling saya senangi dan saya selalu mengambil bidang video editing. Untuk aku sejauh ini, untuk sampai makna hidup sejauh apa sih aku belum bisa memaknainya terlalu dalam ya untuk aku sendiri pribadi. Selama ini aku ngerasa ya hidup aku jalanin aja terus. Ya aku hidup untuk orang-orang di sekitar aku, untuk keluarga, untuk teman-teman yang ada juga buat aku dan aku juga ada buat dia. Hal-hal yang paling penting dalam hidup aku sih pertama emang yang pasti ya keluarga, abis itu masalah pertemanan. Tapi ada hal-hal lain juga yang menurut aku penting itu, yaitu masa depan aku, masalah karir, dan lain-lain itu termasuk bagian hal yang penting. Jadi keluarga, teman, dan karir untuk masa depan. Saya ingin mengikuti program Hati Bicara itu ya karena saya ingin melihat keluarga-keluarga yang di luar sana itu seperti apa. Mungkin dengan mengikuti program Hati Bicara ini, saya melihat mereka, melihat keluarga di sana, saya bisa jadi mengerti makna hidup sebenarnya itu seperti apa. Perasaan aku pertama kali datang ke sini tuh, aku ngeliat pemandangan yang berbeda, beda banget dari Jakarta. Di Jakarta tuh yang pasti itu hutan kayak gini udah nggak ada lah. Terus selain itu pemandangan di sini tuh cantik sih, cakep lah. Desa Anjun adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pleret, Purwakarta, Jawa Barat. Sebuah desa yang tak jauh dari perkotaan, namun masih memiliki kekayaan alam yang murni. Lekukan gunung dan hamparan sawah yang hijau masih dijadikan mata pencaharian bagi warga desa ini. Seperti Ibu Emma dan Bapak Sahri, mereka mengandalkan tanah untuk membuat kendi dan mengelola ladang. Disinilah Vero akan tinggal dan belajar hidup agar mampu memaknai kehidupan. Numpang tanya, kalau misalnya rumahnya Bu Emma di mana ya? Oh, tinggal lurus aja nih ya? Ya, makasih, permisi. Permisi, Bapak. Ya, mari. Ibu, ini betul dengan Ibu Emma? Iya, betul saya. Oh, ini Bu Emma. Bapak ya, maaf. Bapak Sahri. Bapak Sahri. Iya. Iya, gini Bu Emma, Bapak Sahri, saya Vero dari Jakarta. Maksud kedatangan saya ke sini, saya pengen tahu bagaimana kehidupan di pedesaan gitu. Silakan saja nih. Jadi mungkin dalam waktu 2 malam, saya akan numpang di rumah Bapak sama Ibu, boleh? Silakan. Boleh saja, cuman rumahnya macam begini nih. Nggak apa-apa, Bapak. Memalukan lah. Nggak apa-apa, saya aja udah makasih, udah boleh numpang tidur di sini gitu. Ya, kalau senang numpang tidur macam begini silahkan. Cuman Bapak nggak bisa kasih itulah, kasih yang segema namanya kalau orang Sunda. Nggak apa-apa, oh, saya aja udah makasih. Nggak bisa ngejamin lah gitu maksudnya. Dari makannya, dari apa namanya orang di desa sih nggak seperti di kota, Neng. Nggak apa-apa, Bu. Silakan nih, makan rambutan nih. Iya. Bapak Ibunya baik-baik sih. Dia welcome banget dengan kedatangan aku. Aku disambut dengan baik, disediain dengan
semampunya dan semaksimalnya mereka, itu seneng banget perasaannya. Terus justru apa ya, mereka memberikan dengan apa yang ada dari mereka itu menurut aku wow sih. Pak, kita ini mau ke ladang ya Pak? Iya, mau ke ladang. Oh, Bapak, ladangnya jauh Pak? deket nih deket. Bantaran lah. Biasanya kan Bapak tiap hari kalau pulang dari desa, kadang-kadang ke kebun, kadang-kadang tidur, kalau kecapean tidur lah. Oh gitu. Jadi nggak ada lagi kerja Bapak itu. Boleh ngerjain apa Pak? Meski Kecamatan Pleret dikenal dengan kerajinan tanah liat, namun tak sedikit masyarakat yang masih bercocok tanam. Salah satunya adalah Pak Syahri. Di usianya yang sudah 74 tahun, beliau masih sanggup untuk naik ke atas gunung untuk berkebun. Sayuran, buah-buahan, bambu hingga rempah-rempah terdapat di kebun yang berukuran kecil ini. Nah ini Neng, kebun Bapak macamnya kayak begini lah. Nggak terurus. Namanya cuma singkong, ada pedas, singkong, ada cengkeh. cengkeh. Kalau singkong kan sudah banyak kayu begini mah nggak bisa ditanami lagi. Ini Neng, untuk disabitnya rambutnya nih dah. Oh ini dibersihin rumputnya. Iya. Aku Neng pakai mau apa? ikut? Hah? Iya aku mau ikut. Aku Oh, pakai mau apa? ikut kalau mau pakai apa sih Neng? Mau Aku lebih pakai- enak pakai apa? Gak pakai itu aja deh. Pakai kayak cangkul? aku. Heeh, Ya, agak ngeri silakan. kalau pakai itu. Iya. Ini kita mulai dari mana Pak? Nah, dari situ aja. Oh, dari Bapak dari sini. Untuk nyabut-nyabutinnya ya Pak? Iya. Bapak kalau di kebun begini sampai berapa jam Pak? Paling 2 atau 3 jam lamanya pulang dulu. Udah capean. Sekarang mah nggak bisa lama-lama, Neng. Tadi kegiatannya ngebersihin rumput, perasaannya capek. Dengan sosok Bapak, salut sih, kagum. Maksudnya di umur segitu, pertama masih seger, masih bisa beraktivitas, 2 masih mau bekerja, dia nggak mau ngerepotin anaknya, jadi masih usaha untuk sendiri tuh salut sih. Biasanya untuk ngebersihin ini berapa lama sekali Pak? 1 bulan sekali seharusnya ini bisa dibersihin. 1 bulan sekali, tapi Iya. Bapak ngebersihinnya juga 1 bulan sekali? Iya. Kalau musim hujan gini cepet jadi, Neng. Oh. Kalau musim kemarau itu lama. Setelah aku merasakan ternyata kehidupan di sini tuh lumayan susah untuk sesuap nasi untuk makan, sedikit bersyukurlah dengan apa yang udah ada aku di Jakarta, dengan apa yang aku udah bisa nikmatin sampai sekarang. Saya ambilin Bu. Ya, ambilin dah. Ambil. Nggak usah. Setiap Bapak pergi ke kebun, Ibu Emma selalu membawakan bekal untuk Bapak makan. Seperti hari ini, Bapak, Vero, dan Ibu makan bersama di saung di tengah kebun. Ya Ibu, Ibu biasa pakai bahasa Indonesia kan ya? Iya biasa. Iya, jadi aku ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja Bu. Iya. Ibu asli orang sini Bu? Iya. Oh, sama Bapak juga? Iya. Ibu sama Bapak ketemu di mana dulu? Ketemu di layar tancap. Di layar tancap. Iya. Ibu punya anak berapa Bu sama Bapak? Punya 5. Oh punya 5. Iya. Tapi aku lihat kayak rumahnya sepi gini, anaknya pada kemana? Oh, pada nggak ada. Oh nggak adanya, kenapa? Ya udah nikah maksudnya, Oh, udah udah pada nikah. keluarga gitu dia. Ya udah supaya besok pagi saya bisa bangun karena saya susah bangunnya Bu. Jadi Iya. kita tidur aja yuk Iya, sekarang. Iya. Ya udah. Tidur Bu. Sebelah sini. Jangan lupa bangunin aku ya Bu ya. Iya. Yuk. Pak, pamit. Aku mau ikut Ibu berangkat ya. Pamit ya Pak. Oh iya. Pergi ya Pak ya.
pabriknya? Pabriknya masih jauh. Ya lumayan ya, capek ya jalan kaki. Berapa lama, Bu? Ya paling berapa, 4 jam juga enggak. Oh, Mungkin 15 menit ya kira-kira? ya 15 menit lah. Ngelewatin sawah? Iya, ngelibatan sawah sono. Bu biasa lewat di sini sendirian aja, Bu? Iya, sendirian aja. Habis cuma ibu aja yang kerja. Orang-orang ke sawah tuh. Kalau malam di sini, Bu, lewat nggak takut, Bu? Ya takut kalau sendirian mah. Kan suka dijemput sama si bapak. Oh, kalau pulangnya dijemput? Iya kalau kesorean, kalau hujan gitu maksudnya. Oh, ini Bu pabriknya? Iya, ini pabriknya. Oh. Ini bapaknya yang punya. Oh, ya Bapak saya Vero dari Jakarta. Mau ikut Ibu bikin-bikin di sini. Boleh. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih, Pak? Bisa ngangkut tanah, sebentar ambilin tanah untuk Oh, buat kerja ibu ini. ya. Oh, bisa, Pak, bisa. Ya udah, Bu, aku bantu Bapak dulu buat angkat tanahnya ya, Bu ya. Aku ikut sama Bapak. Ayo ikut sama bapak. Kemana kita ini, Pak? Sana. Jalan ayo. Ke sana juga. Permisi, Ibu. Ya mangga-mangga. Oh, dagol. Nah, jadi ceritanya aku pengen bantuin Bapak dulu untuk ngambil tanah untuk ibu-ibu yang bikin kendi di dalam. Ya. Di mana, Pak, kita ngambil tanah? Dari sana tanahnya untuk kerja ibu itu. Ya udah, aku ikut. Ya, mari. Di daerah Pleret, tanah merupakan emas. Tanah yang mereka miliki bukan hanya digunakan sebagai lahan pertanian, melainkan dapat pula dimanfaatkan pada industri pabrik. Itulah sebabnya kenapa Pleret dijuluki sebagai penghasil keramik, genteng, dan kendi. Setiap hari banyak para pria hilir mudik memanggul tanah liat yang diambil di tengah-tengah sawah. Nah, ini nih tanahnya yang untuk kerja di sana. Oh, ini ntar yang ya. bakal saya angkut. Ya, ini satu ini bisa gitu. Ini saya angkat ininya ya. Ya. Taruh di sini. Gokil. Itu lagi. Bapak katanya mau bakar kendi, Pak? Ya, saya duluan dulu ya. Oh iya, Pak. Saya Nggak mau apa-apa. bakar kendi dulu. Ya. Iya, Pak. Ya, ikut aja sama bapak-bapak sini aja ya. Siap, Pak. Makasih. Wah, anjing. Gokil, men. Berat. Ini berat banget. Satu pikul ini bisa sampai 40 kilo katanya. Gua nggak kuat, nyerah. Kayak gue bakal pakai cara curang. Jadi satu ini bakal gue belah dua, gue angkut. Shit. Kita coba kuat nggak? Angkat belakangnya doang. Lumayan, mendingan. Yang ngangkat-ngangkat itu, bapak-bapak yang ngangkat itu, kalau aku tanya, mereka tuh sekali manggul itu hanya dihargai 2.700. Dan itu bapaknya sehari bisa sampai 30 kali untuk ngambil tanah itu. Minimal banget. Ya kurang lebih berarti kan hampir 100.000 mereka pendapatan seharinya. Tapi pas aku rasain ngebawa itu tuh, itu berat banget. Satu pikulnya itu bisa sampai 50 kilo. Coba bayangin itu bapaknya 20-30 kali bolak-balik. Itu berat banget. Perasaan aku sih ngeliatnya sebenarnya agak miris ya, soalnya itu tuh capek, berat, panas, bolak-balik, butuh tenaga, butuh otot.
tapi dihargainya cuma segitu, cuma bisa untuk nyanggupin hidup yang ya cukupnya ngepas lah gitu. Itu sebenarnya agak miris sih. Pak, saya ambil tanahnya ya Pak ya. Saya ambil yang kecil aja ya Pak, biar ringan. Nggak kuat soalnya. Gokil. Ini gue baru 2 kali balik doang aja itu udah berat parah. Gue udah gak mau ngangkatin lagi, mendingan gue bantuin ibunya aja ke dalam, kita langsung bikin kendi ya. Jika desa Citeko dikenal dengan pembuatan genteng dan desa Pamoyanan dengan keramiknya, sedangkan desa Anjun terkenal dengan kendinya. Kendi merupakan tempat air seperti teko yang terbuat dari tanah liat. Walaupun kendi sudah dikenal sejak masa awal di Jawa dan negeri Melayu, namun hingga kini benda yang memiliki nilai sakral karena bentuknya yang kuno tersebut masih banyak digunakan oleh masyarakat, seperti untuk minum atau upacara adat Jawa. Pak Mukta selaku pemilik pabrik telah mendistribusikan kendi-kendi ini ke berbagai daerah seperti Karawang, Bandung, Bogor, Bekasi hingga Jakarta. Di pabrik Ibu Abon, Ibu Emma menggunakan keahliannya untuk mencari rupiah. Bu, Ya, capek Bu bantuin Bapak ngangkat-ngangkat, berat ternyata. iya, apalagi ibu tiap hari gini capek sekali lah. Aku bantuin Ibu deh Bu, boleh nggak Bu? Mau nyoba? Ya boleh lah. Aku bisa ngerjain apa nih Bu? Ya itu aja bulat-bulat lah. Oh, bulat-bulatin sebelum jadi kendi ya? Iya. Sehari bisa bikin berapa kendi Bu? Ya kalau lagi mau ya 100 ya bikin bisa. Sehari jadi 100? 100 biji kalau dari pagi gitu. Ibu nggak mau istirahat di rumah aja Bu, kan udah tua. Istirahat siapa yang mau ngasih makan, suami udah tua. Jadi mau nggak mau ya Bu ya? Ya mau nggak mau terpaksa ya, anak ibu nggak ada yang kasihan sama sekali sama orang tua. Terus Ibu kenapa nggak ikut aja Bu sama anak Bu di Jakarta gitu? Nggak mau, kalau anak yang sebelahnya kan mantu, lain lagi. Oh. Nggak enak Ibu Ya numpang? nggak enak numpang ya kita. Lagian dia juga punya tanggung jawab, punya anak-anak sekolah, jangankan bakal kita, bakal dia aja masih repot. Ibu nggak mau ngerepotin anak Ibu Iya ya? enggak. Bu, aku boleh nggak Bu buat nyobain yang itu, bikin Apa? itu? Ya boleh. Oh gitu. Ya udah duduk sini. Oh, ya udah. Ini saya taruh sini Bu ya. Ya. Ntar dulu kita betulin dulu ininya. Kurang itu apa? Kurang ulet. Oh, harus ditekan-tekan ya Bu ya, Iya. biar padat. Begini. Gitu. Langsung. Gitu. Penyoknya dia penyok. Aduh, pulang lagi. Seneng sih, termasuk senang ngebantuin Ibu Emma tadi sama Bapak itu termasuk seneng sih, dapat pengalaman baru. Terus ya paling senang sebenarnya waktu lagi bikin kendinya, di sedikit bersyukur lah ngeliatnya di sini. Terus pertanyaan sebelumnya yang bertanya makna hidup mungkin perlahan-perlahan mulai terjawab di sini, makna hidup itu seperti apa. Meski kini usia Ibu Emma sudah 63 tahun, namun keahliannya dalam memutar tanah hingga menjadi kendi sudah ia lakukan sejak kecil. Tak hanya Ibu Emma, ada beberapa ibu juga yang menjajaki langkahnya seperti Ibu Emma. Meski hanya dibayar 300 sampai 600 rupiah per kendi, namun pekerjaan inilah yang mereka butuhkan untuk membantu suami mereka menghidupi keluarganya. Ibu
Bapak. Ya, Neng. Ibu, aku mau duduk di tengah boleh nggak? Ya boleh. Yuk. Iya. Mau kemana sih Neng? Iya, ini Ibu Bapak. Aku mau pamit Ibu Bapak. Aku mau ngucapin makasih sebelumnya nih, banyak-banyak makasih karena udah dikasih kesempatan di sini, dikasih tempat tinggal untuk nginep, dikasih banyak pelajaran, diajarin bikin kendi, terus boleh ikut Bapak kegiatan. Makasih banyak banget. Terus aku dapat pelajaran banyak dari sini, aku dapat banyak pengalaman. Iya. Aku juga udah diterima sama Ibu, sama Bapak. Aku dijamu, aku dikasih makan, aku diajak tidur. Semuanya bareng-bareng. Udah. Ya Mau cuman gini, Ibu sih nggak bisa ngasih apa-apa sama Neng ya. Cuman Ibu doain aja biar dia sukses di sono ya. Amin. Iya, biar maju gitu ya Neng ya, pengalamannya biar tambah banyak gitu ya. Ibu nggak bisa ngasih apa-apa gitu. Udah cukup Bu, iya, di sini. Di sini Neng makan begitu-begitu ya, Ibu nggak bisa gitu kayak orang kota gitu ya, Udah namanya cukup. di kampung ya gitu. Udah cukup kok Bu, aku di sini Iya. udah Pulangnya enak ke banget. Tapi Jakarta, Neng. tapi Iya, harus pulang ke Jakarta. harus memaafkan Ibu lah, nggak bisa ngejamin nggak apa-apa, Neng Ibu. gitu ya. Itu udah cukup kok buat aku dari Iya. hari ini. Iya. Selamat jalan, selamat sampai selesai. Iya, sampai itu tujuan ya. ke Jakarta nih. Selamat Iya. di jalan. Makasih Pak. Iya. Biar Neng banyak pengalaman gitu, biar maju ya. Iya, amin, amin deh, amin. Ya udah Ibu, Bapak aku pamit ya. Iya. Aku Iya, permisi. iya. Terima kasih. Nah, selamat Pak. jalan nih, selamat Iya. tinggal. Selamat sampai tujuan. Iya, udah. Permisi Ibu, Bapak. Ya, mari Neng. Selama aku tinggal di sini, perasaan aku seneng sih. Ya, dapat pengalaman baru tinggal dengan Ibu. Tapi ada perasaan lain tuh, perasaan kayak terharu ngeliat kehidupan Ibu yang kangen sama anaknya, yang anaknya jarang untuk pulang, jarang untuk nengokin. Kayak sedangkan aku di usia segini aku belajar ingin untuk mandiri keluar dari rumah, ternyata perasaan orang tua ditinggal anak itu nggak enak gitu. Kesian jadinya, kesepian. Selama aku tinggal di sini selama 2 hari, tinggal sama Ibu sama Bapak ngikutin kegiatannya, aku paling berkesan saat ke pabriknya Ibu. Karena di situ aku dapat 2 pengalaman. Pertama untuk manggulin tanah, sama waktu bikin kendi sama Ibu. Bikin kendi sama Ibu tuh nggak gampang gitu, tapi kenapa itu dihargai dengan sangat murah. Dan yang angkat tanah itu juga pekerjaan yang berat, pekerjaan yang butuh otot. Itu juga termasuk murah sih kalau aku bilang, untuk 3.000 dengan bawa 50 kilo bolak-balik, dan sehari mereka 30 bolak-balik gitu. Pelajaran hidup yang aku dapetin selama tinggal sama Bapak sama Ibu ya, bersyukur dengan apa yang ada sih, dengan apa yang bisa kita capai itu kita harus syukurin, kita harus terima, hidup dengan sederhana. Aku bersyukur dari orang tua aku, mereka udah berjuang dengan sangat keras. Di sini aku ngeliat Ibu dan Bapak juga berjuang keras, nggak mau ngerepotin anaknya, dan itu yang aku lihat juga kayaknya ada di orang tua aku. Janganlah terus ngelihat ke atas gitu, ngelihat yang lebih dan lebih gitu, tapi cobalah lihat yang ada di sekitar. Mungkin ada mereka yang lebih di bawah kita dan mereka bisa hidup dengan sesederhana itu. Mungkin kita cukup bersyukur dengan apa yang kita punya gitu.